Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rian Adam Tambunan, Nisrina Zahra Nata Haryanto, dan Aura Fitria Anwar akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen. Pernah nggak sih kalian merasa dirugikan sebagai konsumen? Lalu, apa yang harus dilakukan ketika konsumen merasa dirugikan dan timbul sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut hukum perlindungan konsumen? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat dengan UPK, yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen menegaskan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain, UPK secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Selanjutnya ada teori perlindungan hukum. Menurut Philippus M. Hajon, ada dua teori perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif ini dilakukan dengan menerapkan sanksi kepada pelakunya dalam rangka mengembalikan hukum kepada keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Lalu, gimana sih cara penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Ada dua cara. Yang pertama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik di luar maupun di pengadilan, tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, class action, atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah atau instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan, dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Dan contoh penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti 1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, dan juga dapat diselesaikan melalui BPSK. 2. Di mana dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu konsiliasi, mediasi, dan atau arbitrase. Dalam UU Perlindungan Konsumen tidak disebutkan pengertian dari apa itu konsiliasi, mediasi, dan atau arbitrase. Hal ini diatur lebih jauh dalam keputusan Menperindak Nomor 350 Tahun 2001 tentang tugas dan wewenang BPSK. 3. Dalam Kepmen, itu mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Proses konsiliasi mirip dengan mediasi. Bedanya, dalam proses konsiliasi, BPSK hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa, sementara arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Tugas dan wewenang BPSK sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. 2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. 3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. 4.
melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran. 5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. 7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran. 8. Memanggil dan menghadirkan saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran. 9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK. 10. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. 11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. 12. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Bagaimana prosedur untuk menyelesaikan sengketa di BPSK? Caranya yaitu 1. Konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa langsung datang ke BPSK provinsi di mana mereka berada dengan membawa permohonan penyelesaian sengketa, mengisi form pengaduan, dan juga berkas-berkas atau dokumen yang mendukung pengaduannya. 2. Membawa barang bukti atau bukti pembelian atau pembayaran dan kartu identitas atau KTP. Formulir pengaduan disediakan di sekretariat BPSK. Pihak BPSK lalu akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang bersengketa guna dipertemukan dalam persidangan. 3. Dalam persidangan itu bisa ditentukan langkah selanjutnya, apakah konsumen dan pelaku usaha masih bisa didamaikan atau harus menempuh langkah-langkah penyelesaian yang telah ditetapkan, antara lain dengan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Keempat, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Dan bagaimana kekuatan hukum keputusan BPSK? Berdasarkan pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, putusan BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat. Final berarti dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip res judicata pro vitae habetur, suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Berdasarkan prinsip demikian, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana jika mengajukan keberatan terhadap keputusan BPSK? Berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para pihak dapat mengajukan keberatan dengan ketentuan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan keputusan tersebut. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima. Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak diterimanya keberatan. Para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat 14 hari. Kenyataannya terhadap penyelesaian sengketa di BPSK. Masyarakat pada umumnya lebih familiar dengan LPKSM semacam YLKI daripada BPSK. Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI kerap kebanjiran aduan dari konsumen. Atas aduan ini, YLKI biasanya memfasilitasi perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen yang terkait. Pada hakikatnya, dalam mendamaikan aduan konsumen ini,
YLKI secara tidak langsung telah melakukan konsiliasi dan mediasi layaknya kewenangan BPSK. Dalam tahap konsiliasi ini, YLKI berusaha mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Biasanya sengketa bias selesai ini di tahap ini. Jika konsiliasi ini gagal, YLKI masih bisa menempuh langkah berikutnya yaitu mediasi. Dalam tahap ini, YLKI memberikan nasihat kepada para pihak kalau perkara tidak terlalu rumit. Biasanya juga berakhir di tahap mediasi. Tapi kalau tidak tercapai titik temu akan direkomendasikan ke BPSK. Kesimpulan bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi dilakukan oleh BPSK dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. BPSK tidak dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa konsumen ini. Hal ini disebabkan substansi pengaturan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.